Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Ta'limul Muta'allim dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ilmu yang barokah fid din wa dunya wal akhirah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan tema, yaitu tentang bakhil, tentang medit, tentang orang yang kikir. Kita sebutkan tadi malam sebuah hadis, yaitu ayyuda'in adwa'u minal bukhli. Penyakit apa yang lebih berbahaya? Penyakit apa yang lebih berbahaya, yang lebih sakit daripada bakhil? Artinya bahwa dari hadis ini kita pahami bakhil ini adalah penyakit yang sangat ganas. Oleh karenanya jauhilah penyakit bakhil ini. Ada suatu cerita yang sangat unik tentang bakhil dan dermawan. Di halaman 87 kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa kana lan ono sapa Abu Syekhi bapake Syekh Al-Imamul Ajal, Imamul Ajal, Syamsul A'immati, Kiai Syamsul A'immah, Al-Halwani, kang pongso halwan, rahimahullahu, rahimahullah, iku fakiran, wong fakir atau kang fakir. Ya bi'u hale at-tal, sopo Abu Syekh al-halwa, ing halwa, gula. Maksudnya ya hal-hal yang manis-manis. Mungkin kalau kita mungkin ya permen atau apalah gitu ya. Wa kana lan ono sapa Abu Syekh iku yuti awih sapa Abu Syekh al fuqaha, ing wong alim fikih, minal halwa, sangking halwa utawa manisan. Wa yaqulu lan ngendika sapa Abu Syekh ud'u, padha donga sira kabeh, padha donga sira kabeh, libni maring anak ingsun, libni maring anak ingsun, fa bi barakati judihi, mongko sebab berkahi lomane Syekh, wa i'tiqadihi lan i'tiqadi Abi Syekh, wa syafaqatihi lan walasi Abi Syekh, wa tadarru'ihi lan tepe-tepene Abi Syekh,
nala mungko merkoleh sapa ibnuhu putrane Abi Syekh ma ing barang nala kang merkoleh sapa ibnuhu. Ada cerita menarik dari seorang ulama besar, seorang ulama yang bernama Asy-Syaikh Al-Imamul Ajal Syamsul A'immah Al-Halwani, atau biar tidak panjang kita sebut sebagai Syekh Halwani gitu. Jadi Syekh Halwani itu punya bapak. Bapaknya Syekh Halwani ini adalah orang fakir, orang miskin, di mana profesi beliau setiap harinya adalah menjual permen. Jualan permen ya. Nah, menariknya ketika beliau menjual permennya ini, beliau senantiasa memberikan permen ini gratis kepada ulama-ulama ahli fikih. Sowan gitulah ya, sering sowan dan memberikan permen-permen itu. Dan beliau selalu menitipkan doa kepada para ulama itu, pada kiai-kiai, kepada ulama. Beliau bilang begini, wahai syekh atau kiai atau ulama, tolong doakan anak saya. Tolong doakan anak saya, tolong doakan saya, tolong doakan anak saya. Tapi sebelum itu dia ngasih-ngasih itu. Artinya meskipun posisinya dalam keadaan kurang, serba kekurangan, beliau kan fakir miskin, tapi tetap memberi. Ini menunjukkan apa? Kedermawanan, tidak bakhil. Meskipun beliau berada di posisi yang sebenarnya beliau juga butuh gitu loh, juga butuh, tapi beliau mengedepankan ya sudah, saya lebih baik sedekah kepada orang, memberikan hadiah kepada orang, dan meminta doa kepada mereka. Akhirnya berkat dari kedermawanan sang bapak tadi, berkat kepercayaan sang bapak, berkat kasih sayang sang bapak, dan juga berkat doa setiap malam yang setiap malam dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia doakan anaknya ini, maka anak yang bernama Al-Halwani ini kemudian menjadi ulama besar. Nala ibnuhu manala. Ia mendapatkan apa yang ia dapatkan saat ini berupa keulamaan, berupa titel yang luar biasa. Tuh. Jadi di balik kesuksesan seorang anak itu pasti ada tirakannya seorang ayah atau seorang ibu. Jadi kalau kita pengen anak kita sukses, maka kita harus tirakat. Tirakat ini banyak, ada yang kalanya dengan berpuasa, ya silakan. Ada kalanya dengan banyak baca Al-Qur'an, ya silakan. Ada kalanya dengan banyak bersedekah, ya silakan. Ada kalanya sering sowan ke para ulama, membahagiakan para ulama, para kiai, ya silakan. Kemudian minta doa kepada mereka. Jadi intinya seperti itu. Jangan kita bakhil, kikir terhadap kebutuhan-kebutuhan anak kita. Meskipun kita dalam keadaan yang sebenarnya kita juga butuh. Kayak gitu. Dan saya meyakini apa yang saya dapatkan saat ini, kalau saya boleh cerita, berkali-kali sering saya cerita ke sampean. Orang tua saya itu jualan gorengan. Kalau sampean ke Wonorejo, sampean akan tahu. Jualan gorengan. Uniknya orang tua saya ini jualan gorengan, niatnya adalah juga ingin membantu para santri. Jadi terkadang santri itu kan ada yang nggak dikirim. Sedangkan mereka kadang lapar, kadang juga pengen beli gorengan tapi tidak ada uang. Akhirnya apa? Ya sudah. Sama orang tua saya itu ya silakan, tidak apa-apa kalau mau ibaratnya itu makan gorengan kemudian dia tidak bayar, tidak apa-apa, diikhlaskan sama beliau, dengan niatan mudah-mudahan itu nanti kemudian menjadi balasan kepada anak saya, maksudnya putra-putra beliau,
supaya menjadi orang yang baik, orang yang sukses, gitu saja. Dan yang menjadi istiqomah beliau itu, bapak saya istiqomah itu adalah beliau setiap Jumat Manis itu mengadakan bahasanya itu Dzulqadiran, selamatan Dzulqadiran. Apa selamatan Dzulqadiran itu? Jadi mengundang para kiai, mengundang sanak famili, mengundang tetangga datang ke rumah mengaji dan membaca wirid-wirid ala Dzulqadir gitulah. Apa yang diberikan yaitu setiap anak atau setiap orang yang diselamati itu harus memberikan atau menyembelih 1 ekor ayam yang putih mulus, ayam putih mulus kata orang Madura itu. Kemudian beras dan minuman itu dimasak, bapak saya tukang masaknya. Jadi sejak beliau muda, sebelum saya lahir, itu terus dilakukan istiqomah sampai saat ini. Saya umurnya sudah 32, berarti sudah lebih dari 32 tahun. Mungkin 35 tahun yang lalu sampai saat ini tiap bulan itu. Dan yang disembelih itu bukan 1 ayam 2 ayam, enggak. Yang disembelih itu dengan jumlahnya orang yang ikut juga, ada kadang 90 ayam, 100 ayam. Itu disembelih dalam rangka untuk mengundang tetangga, mengundang para kiai untuk minta apa? Minta doa mereka. Itu yang dilakukan terus itu. Itu tirakatnya bapak saya itu. Jadi kalau bisa dibilang apa yang saya dapatkan saat ini, kalau bisa dibilang ya, kalau kita anggap kesuksesan atau apapun itu ya, kemajuan atau apa, intinya saya anggap itu bukan karena hasil dari usaha saya sendiri, enggak, tapi ada support orang tua. Itu tirakatnya itu. Di samping juga berpuasa, puasanya ini pol. Jadi beliau itu sering puasa Senin. Kenapa? Karena hari Senin itu kelahiran saya, beliau puasai. Puasa Rabu setiap minggu itu. Kenapa hari Rabu? Karena adik saya lahir hari Rabu. Yaitu tirakat dan juga sering sodako dan akhirnya minta doa ke orang, mudah-mudahan anak saya sukses gitu ininya. Ya saya tidak mengklaim saya sukses ya, enggak. Ya intinya buah apa yang saya dapatkan saat ini saya akui itu adalah tirakannya orang tua dan doanya banyak orang. Nah, itu kunci kesuksesan seseorang itu. Maka jadi orang tua itu yang ndak seenak ibaratnya itu nikah, buat anak, habis itu brojol anak selesai, ndak. Perjuangan masih panjang itu. Perjuangannya masih panjang. Kewajiban orang tua itu bukan hanya membiayainya saja, ngasih uang, sekolah dibayarin, bukan itu saja. Tapi kewajiban orang tua itu adalah juga menirakati anaknya ditirakati. Nah, kayak gitu. Ketika ada ujian atau apapun, orang tua semakin kenceng tirakatnya, puasanya makin kenceng. Kayak sekarang ini istri saya mau kuliah spesialis jantung. Siapa yang tirakat itu kan? Orang tua saya tirakat puasa terus. Tiap malam itu bangun malam, bukan bangun malam hanya kencing saja, kencing waktu tidur, enggak. Atau bangun malam nyengok TV, enggak. Bangun malam sholat doa. Itu rutin itu sudah seperti itu. Didoakan terus. Jadi tirakat, banyak-banyak tirakat. Dan intinya jangan bakhil, itu intinya. Dari pelajaran yang kita dapatkan ini, jangan bakhil, jangan kikir dengan kebutuhan anak, dengan kebutuhan diri sendiri, jangan bakhil. Jika itu adalah hal yang wajib dikeluarkan, keluarkan. Kalau sampean punya uang lebih sedikit, sampean tidak butuh, silakan bisa berikan kepada orang lain. Disedekahkan, dihadiahkan. Intinya bagaimana membahagiakan orang lain itu. Karena esensinya sedekah
kemudian hadiah, itu tidak akan mengurangi harta sampean, tidak akan mengurangi. Ibaratnya kalau di dalam Islam itu matematika sedekah itu semakin diberikan bukan semakin berkurang. Iya, kalau matematika hitung-hitungan itu 10 dikurangi 9 ya tinggal 1. Tapi kalau dalam sedekah enggak. 100 dikurangi 70 bisa jadi itu nanti kemudian 170 bertambah. Makanya makna zakat di dalam bahasa Arab maknanya adalah an-numu. Numu itu artinya tumbuh. Kalau dalam Al-Quran diibaratkan seperti tumbuhnya kazar'in, seperti tumbuhnya syajarah, pohon, di mana dalam satu pohon ini terdiri dari 7 cabang dan setiap cabangnya berbuah 100, artinya 700 berkali lipat, 700 kali lipat. Itu maka perbanyaklah sedekah, jangan bakhil-bakhil. Jangan bakhil ke orang, apalagi ke diri sendiri. Saya dulu juga pernah gara-gara terobsesi pengen beli kitab terus setiap minggu, kemudian beli laptop. Ketika itu tahun 2009 laptop jarang orang punya. Orang masih paling satu desa itu beberapa orang yang itu pun punya komputer yang besar, itu bukan laptop, komputer yang putih itu, yang besar kayak TV itu, kemudian CPU-nya yang besar, itu aja, itu pun mewah itu sudah. Nah, waktu itu saya berobsesi ingin punya laptop. Akhirnya bagaimana? Akhirnya saya irit sekali. Irit yang menurut saya itu sudah bakhil, itu sudah. Kenapa saya sebut bakhil? Bahkan saya butuh pun saya harus menahan diri. Dan akhirnya saya sampai jatuh sakit. Makan itu kan kewajiban itu kan ya. Tapi saya tidak makan gara-gara apa? Gara-gara ingin menabung supaya bisa beli kitab, bisa beli laptop tahun 2009 waktu itu. Ya uangnya dari beasiswa itu, bukan dari orang tua, enggak. Uang beasiswa. Jadi setiap bulan kita kan dapat uang saku beasiswa. Ya tidak mampu saya kalau kuliah di Jakarta biaya sendiri. Uang beasiswa, dari uang beasiswa itu ditabungkan. Pengen beli laptop, pengen beli buku ketika itu. Tiap minggu saya beli buku. Sampai itu mau pergi ke namanya pasar minggu, perjalanan 4 kilo sekitar. Saking meditnya saya waktu itu. Itu sampai saya tidak naik kendaraan. Saya memilih untuk jalan. Padahal teman-teman tuh naik kendaraan semua itu. Naik Lin ketika itu 2000. Saya berpikir 2000 kalau disimpan 2 kali saja 4000 kan ya. Sudah dapat buku kecil waktu itu. 5000 itu sudah dapat buku bagus itu sudah. Saking meditnya saya. Kemudian setelah saya beli laptop tahun 2009 itu sudah terbeli, saya mulai berpikir ternyata saya dulu itu medit sekali gitu, bakhil sekali, bahkan untuk saya sendiri bakhil. Padahal badan kita itu juga punya hak atas diri kita, jangan hanya diporsir saja, tapi badan kita juga punya hak. Ya diistirahatkan, ya dimanja badan ini. Badan pecet ya pecet gitu kan ya. Jangan medit ke kita gitu, medit ke diri sendiri gitu. Kalau memang waktunya perawatan ya dirawat gitu kan ya. Kayak mobil waktunya perawatan ya dirawat. Kalau orang medit enggak, ya wes lah enggak usah dirawat. Ya, pada akhirnya nanti kalau dihitung juga ketika sudah rusak, ternyata pengeluaran perbaikan itu setara dengan perawatannya itu atau makan lebih. Yaitu intinya jangan terlalu medit dan juga jangan terlalu boros. Kalau boros itu losdol itu kan, semuanya dibeli gitu kan, padahal itu ndak butuh tetap aja dibeli gitu kan. Kayak tas itu yang biasa saja, tapi kalau kemudian beli tas sampai tas yang mewah itu kan,
sampai ngutang-ngutang, ya jangan. Kecuali kalau sampean beli tas niatnya investasi, beli tas yang mahal niatnya untuk investasi, itu beda lagi. Kayak artis-artis itu yang saya lihat itu, di samping juga itu karena memang kebutuhannya. Kenapa kok kebutuhan? Karena mereka berketemu dengan klien. Hotman Paris ya, kenapa kok selalu pakaiannya itu yang mahal, kemudian sepatunya yang bling-bling itu yang ada mutiara-mutiaranya. Kenapa itu kok dia lakukan? Ya karena ini adalah memang kebutuhannya dia, bukan buat gaya-gaya. Karena klien, orang yang akan memakai jasanya, ini akan percaya kalau penampilan dia itu meyakinkan. Kalau tidak meyakinkan, ya tidak akan ada klien yang datang. Artinya apa? Bagi Hotman Paris, pakai baju yang mahal, pakai sepatu yang mahal, pakai mobil yang mahal, itu adalah kebutuhan. Seperti itu. Pun juga sama bagi kiai ya. Kiai apabila itu naik sepeda motor dengan kiai yang naik mobil itu berbeda. Panitia itu beda nyambutnya itu. Saya pernah alami sendiri itu. Pernah ngisi pengajian, naik sepeda motor, sudah masuk di area itu, area pengajian itu, bahkan saya sudah duduk di samping panitia, reken. Sama panitia tidak dirikan-rikan kata sampean. Enggak dianggap, dikiranya ya mungkin jamaah juga gitu. Atau mungkin orang yang pengen datang hanya mendengarkan ceramah. Padahal yang ceramah saya gitu ya itu. Reken. Tapi beda kalau kita bawa mobil, apalagi mobilnya yang bagus gitu kan. Dari jauh itu sudah dipantau. Satu misal acaranya di Biting sana. Kita mau masuk gang sini itu sudah amalan itu. Itu sudah diantar sama banser atau apa gitu kan. Dikawal gitu di sana. Di sana itu sudah siap. Ya itu. Artinya apa? Itu bukan buat gaya-gayaan, tapi itu adalah kebutuhan. Nah, maka seseorang itu disesuaikan. Kalau mohon maaf ya, kalau satu misal kita kalau cuman hanya pergi ke pasar gitu, ya usah pakai tas kremes kremes gitu kan, yang bagus itu. Ntar ke pasar mau beli terasi gitu kan, pakai tas Hermes, jangan, ini bukan tempatnya gitu kan. Pakai tas biasa saja, tas kresek nggak apa-apa, disesuaikan dengan ininya. Dan hal-hal yang demikian itu semakin tinggi nilainya. Tas itu semakin tinggi nilainya. Apalagi dia itu yang unlimited, yang limited edition. Hanya ada 4 unit di seluruh dunia atau misal. Produksinya hanya 4 unit. Sampean punya. Nah, ini semakin tinggi itu. Gitu. Intinya kita tidak tidak anti kepada dunia, maksudnya kemudian tidak menolak sama sekali kan dunia, atau tercebur sama sekali kepada dunia. Kita di dalam menyikapi dunia itu seakan-akan dunia berada di dalam tangan kita. Bukan berada di dalam hati kita. Jadi kalau dunia ada di tangan kita, kita tidak akan sibuk dengan dunia. Pikiran kita tidak akan sibuk dengan dunia. Kapanpun kita butuh dunia itu kita bisa ya langsung gitu kan. Tapi kalau orang hatinya sudah dikuasai oleh dunia, mau mengeluarkan seperak saja, mungkin dia akan berat. Ada amalan gitu kan, berat, aduh gimana ini, sembunyi gitu kan. Ada orang amalan lewat, sembunyi gitu. Ada arisan tetangga gitu kan, sembunyi gitu. Karena sudah terlalu berat. Ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.